Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Niken. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai opini saya terhadap isu-isu atau berita yang terkini. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai isu terkini tentang Satpol PP Jakarta yang menggelar operasi Bina Tertib Praja. Berdasarkan hasil wawancara kita terhadap narasumber yaitu Bapak Abimanyu. Beliau adalah petugas Satpol PP di Kecamatan Tanjung Priok. Kita sudah berhasil mewawancarai beliau terkait hal tersebut terkait gelaran operasi Bina Tertib Praja. Ketika kita berbicara tentang penegakan aturan, kita seringkali membayangkan pada tindakan tegas dan otoritas. Namun di balik seragam hijau kaki Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, terdapat peran yang lebih dalam dan kompleks. Mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga komunikator, penasihat, dan mediator. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP memiliki seni tersendiri, yaitu seni dalam berkomunikasi secara efektif, santun, dan humanis. Sejak beberapa hari terakhir, saya mendapatkan info bahwa Satpol PP DKI Jakarta itu sudah menggelar yang namanya Operasi Bina Tertib Praja. Operasi ini menindaklanjuti terkait pengatur lalu lintas tanpa kewenangan hingga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau pedagang-pedagang asongan. Menurut Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan operasi akan digelar pada 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024, yang mana sasarannya adalah para pelanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 pasal 7 ayat 1 tentang setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa serta peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 pasal 40 huruf A menjadi pengemis, pengamen, pedagang, dan penggelap mobil. Yang B adalah menyuruh orang lain untuk melakukan hal-hal menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, atau penggelap mobil. Dan yang C adalah membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, maupun penggelap mobil. Berdasarkan hasil wawancara kita kepada Bapak Abimanyu selaku petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, kita akan mendengarkan wawancara beliau dengan saya. Jadi begini Pak, dalam menghimbau masyarakat untuk menaati tata tertib yang diberlakukan oleh Pemda DKI Jakarta, peranan apa sih yang harus dilakukan oleh Satpol PP, khususnya oleh para petugasnya yang bekerja di lapangan? Ya, jadi begini ya Mbak ya. Peranan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yang ada di lapangan itu, kita menggunakan yang pertama dengan cara komunikasi secara represif dan tentu juga humanis sebelum kita melakukan penindakan atau penertiban, karena pada umumnya kebanyakan masyarakat yang melanggar ketentraman ketertiban umum ini bisa marah ketika penindakan ataupun penertiban itu dilakukan tanpa adanya terlebih dahulu sosialisasi ataupun himbauan. Itu aja Mbak.
Oh, seperti itu ya Pak ya. Oh ya Pak, sih juga punya pertanyaan berikutnya, yaitu baru-baru ini dengar nih dari Kasatpol DKI Jakarta, Bapak Arifin memberlakukan operasi Bina Tertib Praja ya. Itu udah dibentuk tuh kalau nggak salah ya kemarin. Nah, terus apakah sudah diberlakukan di penempatan wilayah Bapak? Kebetulan kan Bapak kan ditempatkan di Kecamatan Tanjung Priok ya Pak ya. Sudah diberlakukan atau belum ya Pak? Oh iya, benar sekali Mbak. Berarti Mbak ini selalu update tiap harinya melalui akun sosial media Satpol PP ya Mbak ya. Iya Pak, betul. Nah, jadi seperti yang sudah diketahui bahwa Satpol PP memiliki inovasi baru dalam hal menjaga ketentraman ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta, yaitu operasi Bina Tertib Praja yang sudah saat ini dilakukan di wilayah kami Mbak, Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 1 Agustus 2024 hari Kamis. Kita telah melakukan penertiban ataupun penjangkauan terhadap para paoga, gelandangan dan pengemis dengan jumlah kurang lebih hampir 11 orang. Nah, ketika pertama kali dijangkau, pertama kali diminta keterangan untuk dicatat namanya, dikasih himbauan bila mana kemudian hari kedapatan penjangkauan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok dalam hal operasi Bina Tertib Praja, maka untuk yang kedua kalinya nanti mereka itu akan bisa langsung dibawa ke panti sosial untuk dilakukan edukasi dan pemahamannya, Mbak. Itu mungkin yang dapat diberitahu terkait dengan kegiatan Satpol PP akhir-akhir ini, Mbak. Oh, seperti itu ya Pak. Oh ya Pak, tadi kan Bapak bilang ada sekitar 11 orang yang diamankan ya. Oh iya, betul sekali Mbak. Kurang lebih Satpol 11 PP. orang. Nah, itu kira-kira dari apa aja Pak? Kira-kira dari seperti misalkan pengamen atau apa itu Pak? Ya, jadi kebanyakan yang sudah kita data mereka berlatar belakang kebanyakan itu ya seperti gelandangan dan pengemis yang berada di zona halte-halte Mbak. Jadi mereka berada di zona halte untuk melakukan tindakan mengemis dan meminta-minta Mbak. Nah, yang kedua juga latar belakang oleh Pak Oga ini sebenarnya latar belakang mereka ya ada juga yang masih pada sekolah Mbak. Jadi ketika mereka itu sekolahnya siang jam 12 jam 1, maka dia melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan lampu merah, persimpangan putaran jalan raya pada pagi hari gitu Mbak. Oh, seperti itu. Tapi mereka berarti tidak akan kena denda atau sanksi apa itu Pak? Oh, Kira-kira. jadi pertama ini sifatnya adalah penjangkauan paoga dan gelandangan pengemis untuk pertama kali. Ketika kedapatan mereka, maka mereka didata. Ketika didata untuk sekali, dia hanya diberikan himbauan agar besok tidak melakukan hal yang sama. Ketika penjangkauan ataupun penertiban kedua kalinya mereka dibawa ke kantor kelurahan ataupun kecamatan,
maka akan dilakukan penindakan, dikirimkan ke panti sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Setelah itu ketika nanti ketiga kalinya kedapatan lagi, maka akan didata dan kemudian mereka bisa dibawa untuk disidang dalam tindak pidana ringan dengan ketentuan kurang lebih membayar denda. Begitu, Mbak. Oh, seperti itu, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Mohon maaf, Pak, bila saya dalam menyampaikan pertanyaan ada yang membuat Bapak tidak nyaman. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, berdasarkan pemaparan tadi, kita bisa ambil kesimpulannya yaitu menjadi petugas Satpol PP itu sebenarnya tidak mudah ya. Mengapa demikian? Karena di samping sebagai penegak hukum, kemudian harus berhadapan langsung dengan para pelanggar, sekaligus harus bisa menertibkan mereka yang notabene-nya itu sama dengan kita, yaitu sama-sama sebagai masyarakat dan sama-sama mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Banyak masyarakat yang mempunyai perspektif negatif dan tidak suka akan kehadiran Satpol PP, khususnya para pelanggar aturan seperti orang yang berdagang di fasilitas umum, orang menjadi peminta-minta. Padahal mereka petugas Satpol PP juga sebenarnya hanya melakukan tugas dan kewajibannya aja ya, karena kan mereka juga sudah diperintahkan yaitu menjadi penegak peraturan daerah, khususnya sudah ditulis oleh peraturan perundang-undangan ya. Maka dari itu saya sangat setuju bila diberlakukan penertiban seperti operasi tertib praja. Karena jika kita bisa hidup dengan tertib dan mengikuti tata peraturan, maka perlahan-lahan hidup kita akan mulai terasa nyaman dan tentram bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi lingkungan sekitar kita. Semoga dalam pemaparan opini kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih.